Bab 118. Kamu sangat bodoh. Lembaga Umum. Mile Ye berempat secara alami mengenal Lembaga Umum Akademi Changlan. Mereka berempat saling memandang, dan akhirnya, Bennett Mo berkata dengan sungguh-sungguh, untuk apa mereka datang ke sini. Ketua Paviliun 9 menggelengkan kepalanya, sepertinya tujuan tidak baik. Tujuannya tidak baik. Mile Ye berpikir sejenak, lalu berkata, ayo pergi lihat. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju gedung Changlan bersama Bennett Mo bertiga. Di belakangnya, Ketua Paviliun 9 melihat punggung keempatnya. Dia ragu-ragu, tetapi mengikuti. Meskipun dia tidak ingin terlibat dalam urusan internal Akademi Changlan, dia tetap ingin membantu jika dia bisa. Sekarang, dia tidak secara sengaja membina hubungan baik dengan Mile Ye. Bimbingan wanita misterius kepadanya membuatnya sangat berterima kasih di lubuk hatinya. Bagaimanapun juga, itu adalah anugerah bagaikan dihidupkan kembali. Gedung Changlan. Di depan Mile Ye berempat, berdiri 3 pemuda. Mereka semua remaja. Ini membuat Mile Ye berempat sedikit terkejut. Lagi pula, mereka tidak menyangka bahwa yang datang semua sangat muda kali ini. Di antara ketiga pria itu, pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah brokat. Pria itu bertubuh tegap, matanya dingin, dan ada kesan penolakan orang. Dua pria di sebelahnya mengenakan jubah putih hitam, yang merupakan seragam sekolah Akademi Changlan. Pada saat ini, pria di sebelah kiri pria berjubah tiba-tiba maju. Dia melirik Mile Ye dan yang lainnya, dan akhirnya, matanya tertuju pada Mile Ye dan berkata dengan dingin, "Di mana Gino Ji? Biarkan dia keluar untuk menjawab, aku." Pada saat ini, Mile Ye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Plak. Sebuah tamparan keras tiba-tiba bergema di lapangan, dan pria yang berbicara langsung terbang. Melihat pemandangan ini, mata pria berbaju brokat itu sedikit menyipit. Saat berikutnya, napas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan pada saat ini, Jeffrey tiba-tiba menginjak kaki kanannya. Bang! Tanah retak dalam sekejap, dan Jeffrey menembak pria berbaju brokat itu seperti anak panah dari tali. Pupil pria berbaju brokat sedikit menyusut, dan kemudian dia membanting telapak tangannya ke depan dan menamparnya ke depan. Telapak tangan ini membawa energi telapak tangan yang ganas. Bang! Begitu telapak tangan pria berjubah emas jatuh, seluruh orang terguncang langsung di luar pintu masuk aula utama, dan begitu dia berhenti, tanah di belakangnya retak, dan pada saat yang sama, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Pria berjubah brokat itu menatap telapak tangannya yang sudah merah, lalu menatap Jeffrey tak jauh dari sana, matanya penuh ketidakpercayaan, kekuatan siluman monster. Kamu benar-benar punya garis darah siluman monster. Jeffrey tidak menjawab pria brokat itu, tetapi menatap Mile Ye. Mile Ye mengangguk sedikit, lalu Jeffrey berhenti dan mundur ke sisi Mile Ye. Mile Ye menghadap pria brokat itu, aku tidak suka omong kosong, kalian tidak diterima di sini, kalian keluar, atau aku akan mengirim kalian keluar. Pria berjubah brokat itu menatap Mile Ye, kami bertiga dari Lembaga Umum Pusat, beraninya kalian bersikap seperti ini. Mile Ye berjalan perlahan di depan ketiga pria berbaju brokat, dan pria di sebelah kiri pria berbaju brokat itu menatap Mile Ye, tanpa menyembunyikan jiwa pembunuhan di matanya. Orang ini adalah orang yang ditampar Mile Ye sebelumnya. Melihat jiwa pembunuhan di mata orang itu, Jeffrey dan Bennett Mo mengerutkan kening, dan hendak menembak lagi, tapi Mile Ye tiba-tiba berkata, jangan lakukan itu, kita harus meyakinkan orang dengan kebajikan. Yakinkan orang dengan kebajikan. Sudut mulut Bennett Mo sedikit berkedut, siapa yang tidak tahu bahwa Bandit Ye adalah seorang maniak yang kejam.
Mileye menghadap pria brokat itu, ceritakan padaku tentang tujuanmu. Pria berjubah emas menatap Mileye, kali ini aku di sini karena aku ingin kamu tahu, kamu tidak diizinkan untuk membuka akademi dengan nama Akademi Changlan. Tidak hanya itu, semua siswa akademimu tidak boleh berlatih teknik pelatihan dan teknik seni bela diri Akademi Changlan kami. Singkatnya, lembaga umum tidak mengizinkan pembentukan Akademi Changlan di Qingzhou. Mileye mengangguk, aku mengerti. Kalian bisa kembali. Pria di berbaju brokat mengerutkan kening, kamu acuh tak acuh pada kami. Suruh Ginoji keluar berbicara, dia. Mileye berbalik dan menamparnya. Wajah pria berjubah itu berubah, dan dia mengangkat tangannya untuk memblokir. Bang! Tamparan Mileye menamparkan langsung ke lengan pria berjubah brokat, dan seluruh tubuh pria berlengan itu bergetar hebat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba maju dan membanting lututnya ke perut pria berjubah brokat itu. Bang! Pria berjubah brokat terbang dalam sekejap, dan akhirnya menabrak tanah dengan keras. Melihat Mileye tiba-tiba menembak, dua siswa Akademi Changlan yang tersisa akan segera melakukannya. Namun, Bennett Mo dan Jeffrey lebih cepat dari mereka. Jeffrey menyerang langsung ke salah satu murid itu, tetapi Bennett Mo lebih cepat. Bang bang bang. Setelah beberapa napas, kedua mahasiswa Akademi Changlan terbang keluar dengan berat. Menghancurkan. Mengalahkan tanpa ketegangan. Jeffrey dan Bennett Mo saat ini, setelah Mileye dengan gila-gilaan memberi mereka sumber daya pelatihan, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama Jeffrey yang telah mencapai alam mahir gaib, kekuatan fisiknya benar-benar dapat melawan master alam harmoni dewa. Meskipun Bennett Mo juga dekat dengan alam mahir gaib, kecepatannya sudah melampaui alam mahir gaib. Dalam hal kecepatan, bahkan Mileye tidak bisa mengejarnya. Di hadapan Bennett Mo dan Jeffrey, jika Mileye tidak menggunakan teknik pedang yang kuat seperti satu pedang menentukan hidup dan mati, dia tidak yakin dia akan menang. Di lapangan, Mileye berjalan di depan mereka bertiga, dan mereka bertiga tampak ngeri. Kekuatan Mileye dan yang lainnya benar-benar melebihi harapan mereka. Mileye sedikit membungkuk, matanya masih terpejam. Kembalilah dan beritahu lembaga umum Changlan, kami tidak membutuhkan bantuan dari lembaga umum, dan kami tidak ingin kalian datang ke sini untuk memberi perintah. Kalian adalah kalian, kami adalah kami. Apakah kamu mengerti? Pria brokat itu menatap Mileye, kamu menggunakan nama Akademi Changlan. Mileye berkata dengan suara rendah, akademi ini ditinggalkan oleh Penatuaji, dan aku tidak akan mengubahnya. Sekarang, kalian bertiga segera pergi dari sini, dan kembali untuk beritahu lembaga umum Akademi Changlan. Tidak lama lagi kita berempat akan pergi ke lembaga umum Akademi Changlan untuk meminta saran kalian. Seringai muncul di sudut mulut pria brokat itu, hanya kalian berempat. Mileye tidak menjawab, tetapi berbalik dan pergi. Pria brokat itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bennett Mo tiba-tiba berkata, saudaraku, aku mohon. Jangan mengoceh, jika kamu terus berbicara, takutnya bandit Ye akan membunuhmu dengan pedang. Tidak masalah membunuhmu. Aku takut seseorang di belakangmu yang bajingan, akan datang untuk menggertak anak muda lagi tanpa akhir, itu terlalu menyebalkan. Dengarkan saran aku, cepat pergi, aku menyarankan untuk kebaikan kalian. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Jeffrey dan Agnes Chi. Wajah ketiga pria di berbaju brokat sangat jelek. Benar-benar terhina. Setelah beberapa saat, pria berbaju brokat berkata dengan keras, ayo kembali. Setelah itu, ketiganya berbalik dan pergi. Tidak jauh dari sana, ketua gedung kelima melihat punggung pria berbaju brokat bertiga dan menghela nafas dengan suara rendah.
lembaga umum Akademi Changlan juga sekelompok orang idiot. Mengatakan itu, dia melirik gedung Changlan. Siswa seperti ini pun ditolak, tidak punya otak. Urusan lembaga umum Akademi Changlan tidak datang untuk membantu di sini, dia secara alami tahu. Akademi Changlan di Qingzhou telah mengalami kemunduran terlalu lama, tentu saja, itu sebelumnya, dan sekarang, dengan 4 orang muda ini di sini, tidak sulit bagi pihak ini untuk bangkit. Bahkan jika Akademi Changlan di sini tidak bangkit, masa depan Mileye tidak terbatas. Di masa lalu, Mileye lebih mempesona, tetapi dia sekarang melihat bahwa, pada kenyataannya, Bennett Mo, Jeffrey dan Agnes Chi tidak buruk, harus dikatakan bahwa mereka sangat baik, belum lagi kerajaan Jiang, bahkan secara keseluruhan dari Qingzhou. Sayang sekali kesan lembaga umum Changlan tentang tempat ini masih seperti dulu. Ketua Paviliun 9 menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berbalik untuk pergi. Hal semacam ini dapat dianggap sebagai urusan internal Akademi Changlan, dan sangat sulit bagi orang luar untuk campur tangan. Di dalam gedung Changlan, 4 orang duduk mengelilingi meja. Bennett Mo berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang itu sudah kembali. Aku khawatir lembaga umum Akademi Changlan akan segera datang mengganggu kita. Mileye berbisik, itu tidak bisa dihindari. Apa yang kita pikirkan bukanlah apakah mereka akan datang untuk mengganggu kita, tetapi bagaimana menjadi lebih kuat. Kalau kita berempat cukup kuat maka tidak takut akan masalah apapun. Jeffrey mengangguk, itu dia. Mileye menghadap Bennett Mo, kapan kamu akan mencapai alam mahir gaib? Bennett Mo terdiam sejenak, lalu berkata, 1 bulan. Mileye menggelengkan kepalanya, 1/2 bulan, dalam waktu 1/2 bulan, jika kamu tidak mencapai alam mahir gaib, 1/2 dari makananmu akan menjadi milik Jeffrey. Mendengar ini, Jeffrey mengangguk cepat, oke, ini bagus. Bennett Mo menatap Jeffrey dengan tegas, baiklah 1/2 bulan. Mileye mengangguk, lalu menghadap Agnes Chi, bagaimana denganmu? Agnes Chi ragu-ragu, lalu berkata, 1 bulan. Mileye menggelengkan kepalanya, tambahkan 1 ayam panggang dan 1 kaki domba panggang setiap hari. Agnes Chi berpikir sejenak, lalu berkata, 1/2 bulan. Berbicara tentang ini, dia mengangkat 1 jari, tambahkan 1 kaki babi, 10 hari mencapai alam mahir gaib. Mileye mengangguk, setuju. Agnes Chi mengangguk, setuju. Di samping, Bennett Mo tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, Bandit Ye, itu tidak adil, kenapa? Kamu. Pada saat ini, Agnes Chi tiba-tiba menatap Bennett Mo, tidak tahu kapan dia memiliki pisau di tangannya. Mulut Bennett Mo berkedut, Kakak Ji, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya punya pendapat tentang Bandit Ye, aku. Mileye berdiri, dan dia menghadap Bennett Mo, meskipun aku dekan, aku tidak diktator. Akademi Changlan kita sangat demokratis, semuanya dapat diputuskan dengan pemungutan suara. Mengatakan itu, dia menghadap Agnes Chi, kamu pilih siapa? Agnes Chi berkata dengan serius, kamu. Bennett Mo. Mileye mengangguk, lalu menoleh ke Jeffrey lagi, bagaimana denganmu? Jeffrey ragu-ragu, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, tambahkan sayuran. Jeffrey cepat-cepat berkata, kamu. Mileye menoleh ke arah Bennett Mo, 3 lawan 1, kamu kalah. Jadi, pendapat apapun yang kamu miliki adalah tidak valid. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Agnes Chi melirik Bennett Mo dengan tatapan tidak senang, dia menggigit roti kukus, lalu berbalik juga. Jeffrey menepuk bahu Bennett Mo dengan ringan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu sangat bodoh. Bennett Mo bersambung.